Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Malam hari ini kembali kita ketemu sama Mbah Jan ini. Mbah Jan. Seperti biasa namanya memang Mbah Janoko. Namanya sama orangnya memang berbeda. Janoko itu biasanya kalau di toko pewayangan itu ya memang ganteng, keren, dan Mbah Jan ini ya memang ya bisa dibilang ganteng karena istrinya empat apa tiga Mbah Jan? Empat. Istrinya 4 ini. Mbah Jan ini sesuai dengan namanya dulurku Janoko. Lanang-lanangnya jagat. Oke, tapi kita nggak akan ngomongin tentang pribadinya Mbah Jan, tentang keluarganya. Jadi itu biar menjadi privasi beliau. Tapi ini kita punya pengalaman tentang tokek ya Mbah Jan. Iya, tokek. Waktu itu saya pernah dimintain tolong. Ada temen dari sekitar Malang saja, wilayah Malang, itu datang ke rumah saya waktu itu. Jadi ada seorang tua, maksudnya orang itu ya agak bisa supranatural ya Mbak Jan sebenarnya. Dituakan. Cuman entah kenapa kok tiba-tiba dapat informasi dari mana datang ke rumah saya yang misinya atau keperluannya itu saya disuruh nangkep tokek. Dan kebetulan saya itu penakut sama binatang, apalagi tokek, ular itu saya paling takut. Karena saya tidak sanggup, saya ngajak Mbah Jan waktu itu. Terpaksa orang tadi saya ajak ke tempatnya Mbah Jan. Dan akhirnya kita sama Mbah Jan berdua diajak ke Malang. Kita sebut saja nama daerahnya nggak masalah, tapi untuk tepatnya kita nggak akan sebut. Diajak ke Mbonul waktu itu ya Mbah Jan. Iya, betul. Di tempat itu, di satu daerah namanya Mbonul itu ada sebuah pohon beringin besar sekali, dan konon di situ ada tokeknya. Setelah itu kita datang, waktu itu kita dijemput malam habis sholat isya ya Mbak Iya, Jan. betul. Dan karena spesialisnya Mbah Jan itu sering cari tokek, karena saya juga penakut dengan tokek, akhirnya saya sama Mbah Jan. Dan gimana ceritanya nanti saya akan menambahkan, tapi yang sebagai eksekutornya itu Mbah Jan. Saya cuma menemani Mbah Jan. Itu ceritanya waktu itu gimana Mbah Jan? Ya, pertama kita didatangi sama beliau-beliau itu, orang 4 ke rumah saya untuk mencarilah, pertama itu mencari pawang tokek, istilahnya ke saya bilangnya, untuk mengambil barang tersebut di pohon beringin. Waktu itu saya meminta ke orang tersebut yang dituakan di daerah Mbonul untuk mencarikan saya itu sesaji. Sebagai sesaji untuk merituali tokek tersebut. Dan seterusnya kita lanjut ke tempat tersebut di daerah Mbonul. Kita ritual, di situ memang ada penunggunya. Karena pohon beringinnya itu sudah tua sekali ya Mbah Jan. Kira-kira kalau kita rangkul-rangkulan orang 4 nggak cukup mungkin. Orang 4, saking iya, besarnya pohon beringin. Iya. Waktu kita ritual ada penunggu, istilahnya
Yang penunggunya menjaga lah. itu yang menjaga atau sejenis orang Gaibnya lah. gaibnya itu jin. Beliau kita rituali dan beliau itu bilang kalau namanya itu Mbah Wali Besi. Mbah Wali Besi bisa kita ambil asalkan ada penggantinya itu. Minta ganti ya. Ya. Waktu itu kita semalaman ke daerah tersebut itu, kita semalam ritual nggak bisa karena belum waktunya, harinya itu pun belum dikasih, ya belum tepat. Ya, kedua ya kita mengarah ke dua kalinya, hari sudah tepat dan jamnya itu juga tepat. Dia menampakkan diri ya, setelah kita ritual itu menampakkan diri. Memang besar tokek itu ya, ukuran minimal 80 sama 75. Tokek tersebut laki-laki sama perempuan. Cuman yang menunggu atau yang merawat di pohon tersebut namanya Mbah Wali Besi itu belum sampai mengasihkan. Jadi nggak sampai kita istilahnya diizinkan untuk ngambil ya Mbak Jan. Betul. Dan seterusnya kita berlanjut ke penangkapan. Penangkapan itu beliau Mbah Wali Besi itu pesan cuma bisa diambil dan dirawat. Kalau dijual nggak bisa. Itu intinya. Padahal misi kita itu rencananya dulurku, tokek itu kita kalau bisa ngambil ya Mbak Jan. Iya. Rencananya yang ngajak kita itu rencananya setelah bisa diambil sudah ada pemesannya Mbak Jan waktu itu dari Malaysia kalau nggak salah ya. Iya, dari Malaysia dan dari Siap Abu uangnya Dhabi. juga sudah siap itu. Iya, Waktu itu. sudah siap. Sampai berapa hari kita itu ritual terus. Ya bisa diambil, cuma nggak bisa diperjualbelikan. Masalah tokek itu. Jadi akhirnya dulurku, saya sama Mbak Jan itu sampai 3 malam di situ dengan waktu yang berbeda, tapi sempat sampai 3 malam. Dan ya fenomena gaibnya itu seperti itu. Ada penampakan, ada suara, tapi saya lihat sendiri nyata. Jadi saya itu lihat anak-anaknya yang kira-kira ukuran 30 cm, 25 cm itu banyak yang turun ya Mbak Jan waktu itu. Banyak. Karena mungkin kalau saya orang biasa, mungkin yang saya lihat itu tokeknya tokek asli, memang tokek. Kalau yang ukuran yang dibilang Mbak Jan, mungkin saya nggak melihat waktu itu. Mbak Jan yang bisa melihat karena saya itu orang biasa. Mbak Jan itu kebetulan ya sering cari tokek lah. Beliau juga pawang tokek, pawang wanita juga ya Mbak Jan. Ya, seperti itu. Biasa menaklukkan tokek, menaklukkan cewek. Jadi setelah itu kita istilahnya bisa dibilang nggak berhasil ya Mbak Jan waktu itu, karena memang dari penunggunya sendiri tokek itu nggak bisa diambil kalau dijual. Kalau dijual nggak bisa, kalau dipelihara bisa. Kira-kira ini kisah saya sama Mbak Jan itu. Sekarang saya kepingin tanya pengalaman Mbak Jan, karena Mbak Jan banyak teman-teman spiritual yang lain. Kira-kira selain waktu kita berdua pernah acara tokek itu, Mbak Jan sama teman-teman spiritualnya Mbak Jan pernah nggak istilahnya juga mencari tokek itu, pernah nggak? Kita melakukan ritual tokek itu bukan di daerah Bondol saja ya Mas. Kita melakukan ritual itu seringkali dimanapun tempatnya.
kita pernah di Balikambang, di Ingliep, di Asri Katon, di kota, di daerah Batu, ya semualah Jawa Timur istilahnya. Di Kediri pun kita pernah diundang sama beliau-beliau itu untuk mencarikan atau memegang tokek. Kalau masalah kita yang sering melakukan ritual tokek itu kayaknya 50-50 yang berhasil itu 50-50. Di samping yang dicari peminat tokek itu yang paling besar, paling panjang, itu intinya. Kalau tokek yang kecil-kecil kita nggak keberatan, sekali pergi satu malam aja kita bisa mendapatkan 20 atau 30 tokek. Tapi ukurannya Iya. nggak begitu besar ya, Mas? Nggak begitu besar, nggak begitu panjang. Karena yang dicari itu sekarang ukuran itu minimal 45. Sedangkan yang ada, yang real itu cuma 35 kalau di daerah Malang. Itu maksudnya 35 itu sudah mentok ya? Mentok kalau realnya. Oh, yang tokek asli, yang nyata itu ya. Tapi gini Mbak Jan, kira-kira pernah nggak Mbah Jan sampai berhasil mendapatkan sebuah tokek itu sampai yang ukuran nggak normal di atas 35 itu pernah nggak kira-kira? Yang sering saya alami dari tamu-tamu saya itu ya ada juga yang ukuran sampai 75 itu. Tapi tokeknya bukan yang real. Tokek itu tokek goib, kalau orang Jawa bilangnya tokek goib atau Ingon-ingone jin. ya itu kita pinjam, Oh. istilahnya pinjam. Itu bisa. Yang sering diminta sama peminat itu untuk mencarikan saja. Kalau lain-lainnya saya nggak tahu dijual kemana itu nggak tahu. Oh, jadi Mbah Jan itu hanya dimintain tolong untuk mencarikan saja, tapi untuk transaksi seandainya mau dijual lagi Mbah Jan nggak tahu ya. Yang nggak tahu. Ya. Tapi kira-kira pernah nggak Mbah Jan berhasil menangkap tokek yang besar itu, pernah nggak kira-kira? Sering saya itu memegang tokek yang besar. Tapi ya itu tadi kita melakukan ritual untuk sang penunggu. Ya, untuk penunggu, entah itu di pohon beringin, entah itu di rumah kosong, itu kita melakukan sebelum memegang tokek tersebut, kita melakukan ritual untuk meminta penunggu itu supaya menampakkan atau memberikan itu kita melakukan ritual dulu. Sekarang pertanyaannya begini Mbah Jan, kira-kira Mbah Jan itu pernah nggak mengalami kejadian horor ataupun kejadian gaib tentang waktu kita ritual ataupun Mbah Jan ritual bersama teman-temannya, itu pernah nggak mengalami kejadian yang horor atau mistis atau gaib, itu pernah nggak kira-kira? Itu yang saya alami sendiri secara kenyataan seringkali entah itu berupa ular, entah itu berupa manusia, pocong, gondoruo atau yang lain-lain, itu sering. Setiap kita melakukan ritual itu pasti ada kejadian-kejadian aneh atau istilahnya yang paling ekstrim lah, itu sering. Tapi penampakan itu kira-kira nggak sampai mengakibatkan atau nggak berefek ada temen yang kesurupan atau kejadian kita celaka atau apa, nggak pernah itu Mbah Jan? Kalau masalah itu tergantung iman kita. Kalau iman kita tipis pastinya kerasukan. Yang sering saya alami si penyuruh ke saya itu siapa yang nyuruh ikut
biasanya takut dan terjadilah kesurupan, kadang ya sakit, panas, dingin, yang ngomel-ngomel sendiri gitu. Itu yang sering saya alami. Kira-kira Mbah Jan kalau boleh tahu, cara ritualnya itu kita menggunakan istilahnya ubur ampen, kalau orang Jawa bilang ubur ampen, atau sesajinya itu seperti apa, atau menggunakan minyak ataupun kita pakai hiyo, dupa atau bakar kemenyan, atau gimana itu caranya ritualnya? Kita ritual secara Jawa itu harus lengkap. Ada pecok bakal atau Joshua minyak. Yo, Itu Joshua yang nyanyi di apa-apa itu? Oh bukan. Oh, bukan. Itu Joshua itu istilahnya dupa. Oh, dupa. Iya, iya. Bahasa trennya itu Joshua. Joshua. Oh. Termasuknya Gunung Kawi lah yang kita pakai. Itu. Ya. Hiyo ya. Iya iyo. Tapi nggak terlalu mahal. Biasanya kita sekali ritual itu habisnya cuma 500 atau 750. Sekali ritual. So, berarti sekali ritual di tempat satu kita menghabiskan sesaji kira-kira biayanya 500.000 sampai 750. sampai 700.000. Iya, itu lengkap. Oh, sudah lengkap. Terus berarti gini Mbah Jan, yang menyiapkan sesaji itu dari pihaknya Mbah Jan apa dari orang yang nyuruh Mbah Jan untuk ritual itu? Biasanya yang saya alami itu secara kita menolong si pasien atau tamu ke saya, menyuruh itu saya pribadi dulu, setelah berhasil diganti. Itu biasanya kayak itu. Entah itu permainan atau gimana, saya kurang ngerti. Tapi intinya saya sendiri itu dengan keikhlasan. Entah nanti setelah ritual itu berhasil enggak berhasil diganti, entah gimana, itu yang sering saya alami. Jadi kira-kira orang kalau cari tokek itu kayak gambling ya Mbah Jan. Iya, dalam betul, artian betul. kadang dapat, kadang nggak dapat gitu Iya, ya. iya. Ini satu lagi Mbah Jan yang perlu saya tanyakan, kejadian ekstrim yang paling horor itu apa kira-kira yang pernah dialami Mbah Jan? Kejadian yang paling ekstrim kita itu melakukan ritual di daerah Bogor atau di daerah Kuningan, Jawa Barat itu berarti? Iya, kita diundang pernah ke Gunung Salak. Memang kita terlalu ekstrim lah bagi saya pribadi sama tim saya. Itu kejadian itu yang paling ekstrim itu di Gunung Salak. Padahal Gunung Salak itu salah satu gunung yang disakralkan karena di situ banyak petilasan ataupun banyak tempat-tempat sakral peninggalan Prabu Siliwangi. Betul, betul. Ya Prabu Siliwangi, Kian Santang, Rara Santang, sampai Bunda Putri itu. Raden Santri banyak Iya, sekali. itu semua ada di Gunung Salak. Terus kejadian ekstrimnya seperti apa itu? Kita melakukan ritual yang paling ekstrim itu ada pohon yang nggak terlalu besar, cuma pohon itu kalau orang Jawa bilang pohon kayu wadang. Oh, wadang. Itu bisa melilit ke saya. Itu yang pernah saya alami. Pohon itu ada di tempat patilasan di pertapan Kian Santang di Ikan Dewa. Itu yang pernah saya alami. Enggak, waktu baca ritual apa gimana itu kok tahu-tahu pohonnya bisa melilit gitu? Iya, kita melakukan ritual, ya kita membaca mantra itu tiba-tiba akar pohon itu bisa melilit ke saya. Itu yang paling ekstrim, itu kita sampai nggak bisa napas. Terus cara untuk melepaskan lilitan itu gimana bacaan waktu itu? Ya kita melakukan untuk mengeluarkan diri dari lilitan pohon tersebut, kita membacakan mantra-mantra. Berarti
nggak nyata Mbah Jan, dalam artian nggak nyata itu Iya, istilahnya ya terjadi secara gaib lah, secara di luar nalar lah. iya betul, betul. Tapi alhamdulillah krunya Mbah Jan, timnya Mbah Jan waktu itu selamat semua ya Mbah Jan. Alhamdulillah selamat semua, sampai ke Jawa Timur kita selamat. Jadi Dan- jauh dulurku, Iya, sampai berhasil juga. dari Malang ke Gunung Salak itu ke Jawa Barat itu ya memang jauh. Dan alhamdulillahnya timnya dari Mbah Jan pulang dengan selamat. Dan mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan Mbah Jan? Ya, Kalau ada ditambahkan boleh pesan-pesan bagi rekan-rekan dulur-dulur kita, mungkin ada pesan-pesan, monggo silakan. ya kita pesan ke semua peminat tokek. Sebetulnya tokek itu yang panjang atau yang besar. Sekiranya kita harus hati-hati untuk mencari barang tersebut, karena ya yang saya alami nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu kalau yang besar pasti punyanya gaib. Itu aja pesannya. Dan itulah pesan-pesan dari Mbah Jan. Kiranya dulur-dulurku bisa memahami, dalam artian kita tidak bisa sembarangan lah, Ya betul. karena sesuatu yang istilahnya bukan yang ukuran istilahnya yang apa ya, nggak normal, itu biasanya bukan beneran atau tokek beneran, ataupun itu biasanya peliharaan jin, peliharaan gendruwo kalau di Malang ini. Mungkin itu dulurku, kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah bisa sharing, bisa ada, pokoknya ambil yang baik, ambil hikmah yang baik. Dan kita berdua mungkin kalau ada salah kata dan mungkin nggak berkenan di para subscriber, para pendengar kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.